Kalau ngatasi pembulian di pondok gimana, Ustaz? Kalau di pondok, Iya. perihal tentang ini pembulian. Karena kan nggak bisa istilahnya cara Jawa misal dibully di sekolah, kita Betul. bisa wadul ke orang tua. Betul. Kalau di pondok gimana? Cara bertahannya gitu, Ustaz? Betul. Kalau di pesantren, terutama di di pesantren kami An-Nur 2, itu cara mencegah. Mencegah, Jadi ya, mencegah mencegah. terlebih dahulu tentang pembulian. Pembulian gitu. Kan gini, Mas Rizal, di kamar itu ada istilah kepala kamar. Ada istilah kepala kamar. Itu yang mendampingi. Kayak satpamnya kamar gitu, Ustaz? Betul. Jadi yang Iya. mendampingi setiap aktivitas kegiatan yang ada di asrama, seperti jamaah, kemudian apapun itu, Iya. jam belajar, kemudian ada istilah ro'an juga, bersih-bersih. Bersih-bersih. Itu kepala kamar yang mengkontrol semuanya gitu. Yang Nah, mengarahkan. yang ya? mengarahkan semua, dan itu di absen satu-satu. Siapa yang nggak ro'an tadi itu di Iya. absen. Jadi. Kemudian yang nggak jamaah semua di absen satu-satu. Selamat datang di podcast Darderder. Silakan kunjungi kami di Spotify dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari podcast Darderder. Hari ini diundang ke podcastnya An-Nur 2. Nggih, nanti ini bersama Ustadz sinten? Monggo perkenalan. Mas Kemal. Mas Kemal, Mas Kemal. Ustadz Kemal rek. Iya. Anu ngapunten nggih, Ustadz kula mboten pati saged krama. Nggih, betul apa-apa. Sak keneke mawon nggih. Betul apa-apa. Kudune aku sing ditakoni rek, tapi yo pengalamanku Ustadz, pengalaman mondok cuma pondok Ramadan Ustadz. Mboten apa-apa nggih. Betul apa-apa. Mek 3 dina bisa. Nah, ini kan di An-Nur 2 Ustadz. Boleh Betul, cerita betul. dikit tentang sejarahnya An-Nur kok bisa punya banyak cabang gitu? Nggih, untuk An-Nur 2 ini Ya. ya asal mulanya itu berasal dari An-Nur 1. Ya, di An-Nur 1 di sebelah. Yang sebelah itu, Ya, An-Nur nggih, 1. nggih. Kemudian dilanjutkan daripada putra-putra dari Kiai Haji Anwar Nur, Anwar itu Nur, nggih. An-Nur 2, Yaibat, kemudian An-Nur 3, dan kemudian ada An-Nur 4 juga. Oh, Ada sekarang An-Nur- sampai 4 Sampai 4. Ada An-Nur 4 itu di Lumajang. di Lumajang Jadi Mas seperti itu. Anu. Jadi memang sejak awal Nggih. itu An-Nur itu ya berasal dari An-Nur 1 tadi. Kemudian karena Kiai Anwar Nur memiliki Nggih. beberapa putra sehingga melanjutkan, dan ada An-Nur 2, An-Nur 3, dan sampai An-Nur 4. Jenengan putrane Yaya Nur niki. Bukan, saya santrinya dong. Santri. Oh, santrinya rek. Jadi awalnya bangunan awal di An-Nur 1 itu. Betul, di An-Nur 1. Anu Ustadz, untuk bedanya An-Nur 1 2 3 itu apa yang membedakan apa? Ya kurang lebih sama gitu, kurang lebih sama, dan kurikulumnya juga sama. Sama. Cuman kalau di An-Nur 2 itu sekolah formalnya itu namanya SMA dan Iya. SMP, ya kayak gitu. Jadi ngikut nama umum ya. Nama umum. Kalau di An-Nur 1 Iya. itu MTS MTS. dan aliyah, bahkan juga ada SMK-nya. Jadi saling melengkapi gitulah. Ya. Setahu Jadi saya bahasanya. kalau pondok biasanya kan MTS sama MA gitu Ustadz. Betul. Kenapa kok memilih Mm-mm. SMA sama SMP? Ya mungkin di An-Nur itu lebih, di An-Nur 2 Ya. tentunya lebih mengikuti apa yang jadi tren di masyarakat. Karena masyarakat itu ada yang lebih memilih, saya tak mondokkan ke anak, Ya. mondokkan anak yang ada sekolah SMA-nya, SMA-nya, ada yang oke, sekolah oke. SMP-nya gitu ya. Ada yang seperti itu memang. Jadi memang dilengkapi dengan nama-nama yang demikian. Ngono rek sejarah rek An-Nur 1 2 3. Gini Ustadz, saya kan awam banget soal pondok ya. Betul. Boleh cerita sedikit tentang sejarahnya pondok di Indonesia Ustadz? Betul. Pencetusnya Yai siapa, terus ada pondok pertama itu di mana? Betul. Jadi untuk pondok pesantren Ya. di Indonesia ini, Ya. sejauh yang saya pelajari di berbagai macam literatur tentunya, terutama biasanya itu referensinya itu Atlas Wali Songo. Nah, itu Dari biasanya Atlas sering Wali dibaca Songo. oleh beberapa santri. Nggih. Karya Profesor Sunyoto itu. Sunyoto, Itu kan ya. berbicara perihal tentang perkembangan Islam, kemudian pondok pesantren tentunya. Oh, mulai masuk Islam ya, sampai ada pondok pesantren. Betul. Nah, pondok pesantren itu awal mulanya bermula itu di Pulau Jawa.
Awalnya di Pulau Jawa. Didirikan oleh Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Jadi Sunan ngoten, Ampel yang Sunan di Surabaya itu ya. Sunan Ampel yang di Surabaya. Nah, Iya, ini sangat syarat sekali, sangat Oke. erat sekali dengan proses Islamisasi yang ada di Indonesia ini. Iya. Ya. Jadi berdirinya pondok pesantren pertama kali ini berjalan seiringan, berkaitan erat dengan proses Islamisasi yang ada di Indonesia. Oh, makanya namanya pondok ya. Ya betul, namanya pondok. Dan di Pulau Jawa ini itu proses Islamisasinya itu cenderung terlambat daripada proses Islamisasi yang ada di wilayah Indonesia yang masuk pada rumpun-rumpun Melayu. Benar. Kayak Seperti di di Aceh, Aceh, ya. kemudian Sumatera, di wilayah pesisir Kalimantan. Lah itu masyarakat di sana karena itu kan jalur Perdagangan jalur dulu perdagangan, ya, betul. jalur internasional lah kalau jalur sekarang internasional itu. perdagangan, sehingga masyarakatnya itu lebih kosmopolit, Iya. lebih terbuka Lebih terbuka. terhadap budaya-budaya dari Budaya luar sana. baru. Sehingga tidak ada resistensi dari kalangan Tidak ada masyarakat. penolakan, Tidak ada iya. penolakan, betul. Tidak ada Karena penolakan. sudah terbiasa melihat perbedaan ya, Betul, Ustaz karena ya. sudah terbiasa. Sedangkan di Pulau Jawa kan wilayahnya lebih eksklusif kan Iya, kayaknya, kan ya. diapit beberapa pulau di Betul, tengah gitu ya. betul, ya. Nah, karena itu kan adanya resistensi yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Masyarakat. Nah, sehingga kalau di wilayah rumpun Melayu itu didirikan pesantren itu tidak cukup urgen pada saat itu. Oh, oke Nah, oke. makanya kan di Pulau Jawa. Iya, mulai Karena, adanya ya, pesantren itu di Pulau betul, Jawa. karena Wali Songo itu melihat sejauh ya yang saya pahami. Iya, Ustaz. Wali Songo itu melihat butuh yang namanya formulasi agar efektif bagaimana Islamisasi itu betul-betul masuk kepada masyarakat, yaitu dengan didirikannya pesantren. Itu pun melalui proses yang akulturatif gitu ya. Jadi menggabungkan budaya. Pondok itu dulunya kan istilah padepokannya orang Hindu Buddha kan gitu. Dulunya seperti itu. Oh, iya dulu padepokan ya, zaman kerajaan itu ya. Betul. Jadi tempatnya orang-orang Hindu Buddha kalangan spiritualis itu untuk belajar mondok di situ. Lah, Wali Songo mencoba untuk mengadopsi itu. Nah, jadi nggak sampai merubah akarnya, Ustaz. Tidak, ya itu. Jadi agar ini Islam itu betul-betul masuk efektif masuk kepada masyarakat itu dengan proses akulturatif tadi dan didirikan pesantren kan gitu di situ agar lebih mengakar karena sangat urgen sekali. Yaitu tadi karena adanya resistensi. Di masyarakat. Paham apa karek? Lek gak paham langsung nang Ustaz aja. Terus masuk ke era sekarang Ustaz ya. Okay. Ini ngomongin outfit Ustaz ya. Okay. Kan khas sekali ya di betul, Indonesia. Betul. Kenapa memakai sarung dan kopiah Ustaz? Ini sejarahnya gimana Ustaz? Betul. Perihal sejarah sarung sama kopiah, sebenarnya saya kurang cukup mendalami dan mengerti perihal tentang outfit sarung dan kopiah. Cuman setahu saya, kayaknya kopiah ini banyak berasal dari wilayah Asia Tengah kayaknya. Ya di wilayah-wilayah Turki. Asia Tenggara. Ya, oh gitu. Ya Turki sebagai penutup kepala. Karena kalau tidak ditutup itu kayak muruahnya. Istilahnya gini Ustaz, kan di tiap kayak benua itu penutup kepalanya beda-beda gitu loh. Ya. Betul. Di Indonesia kan sangat khas pakai kopiah gitu pakai loh. Kopiah. Iya, gitu. Ustaz. Nah, itu Jadi dengan mungkin melalui jalur perdagangan itu tadi. Jadi masyarakat itu mengenal tentang beberapa outfit pakaian yang ada penutup kepalanya yang berupa model kayak songkok dan peci kan gitu. Mungkin dikembangkan sendiri sama orang Indonesia, betul. Cocoknya gimana menyesuaikan gitu ya. dengan iklimnya iklimnya dan seterusnya. Dan kayaknya ini terus berlanjut sampai di era kolonialisme sebagai sampai era kemerdekaan itu. Betul. Malah jadi khasnya bangsa Indonesia sebagai bentuk protes dan penolakan, karena kan agar tidak tasyabuh menyerupai orang-orang penjajah gitu. Jadi tidak pakai jas, pakai yang seperti ini gitu ya. Jadi gitu pakai ya. Apalagi di era kemerdekaan Bung Karno mempelopori itu kan, sampai gitu. sekarang. Jadi pelopornya Bung Karno kan itu. Sampai rapat di PBB. Ya, PBB tidak copot. Pokoknya orang Indonesia pakai kopiah ya, pakai songkok. Betul. Ngono rek sejarah rek. Sejauh yang saya pahami. Ya, yang Ustadz tahu ya Ustadz ya. Masuk ke Ustadz,
ke era sekarang kan ada namanya pondok tradisional sama pondok modern, itu bedanya apa Ustaz? Baik. Pondok modern dengan pondok klasik gitu. Iya, Atau klasik. bisa disebut pondok salaf. Pondok salaf. Pondok salaf, ya, pondok salaf. Kalau sepengetahuan saya Iya, berita Ustaz. tentang pondok salaf dan pondok modern ini, itu lebih kepada kalau salaf Ya, itu kurikulumnya lebih dominan perihal tentang materi ajaran Islam secara komprehensif, secara secara komprehensif. menyeluruh. Secara Jadi menyeluruh, oke. menyeluruh, mendalam. Jadi detail. Apapun itu yang berkaitan dengan ajaran Islam, itu Islam. dikaji semua. Bahkan tentang ilmu alatnya, Iya. nahwu sorofnya, apalagi soal fikihnya kan itu. Oke, Itu oke. lebih dominan kalau di pesantren salaf Salaf, daripada pesantren modern. modern. Sehingga Oh, pesantren ini. salaf Ya. itu lebih representatif dan otoritatif dalam berbicara soal soal inti ajaran Inti. agama itu. Apalagi semisal ada permasalahan-permasalahan waqi'iyah, permasalahan-permasalahan yang berlaku di masyarakat, itu biasanya sumber referensinya ya dari pesantren-pesantren salaf. Salaf. Ya karena memang secara kurikulum, secara jam itu Ya. lebih banyak lebih banyak waktunya daripada sekolah yang pondok pesantren yang Modern modern itu ya, tadi. betul. Kalau pesantren yang modern ini menggabungkan, Ya, jadi antara kurikulum Yang salaf ajaran ini tadi, salaf ya. ya, kemudian dengan kurikulum formal. formal. Oh, Iya, jadi betul. antara formal dan salaf ini di fusion. Iya, digabung. Ya, karena itu Gabungkan. tadi, karena kebutuhan masyarakat Iya. terkadang. Bahkan ngeten Mas, Oke. Mas Rizal. Untuk yang pesantren salaf itu kan latar belakang wali santri dan santrinya itu Iya. itu juga berpengaruh, beda juga dengan pesantren yang modern gitu ya. Kalau pesantren salaf itu wali santri dan santrinya itu latar belakangnya memang dari kalangan-kalangan yang betul sejak lahir itu sudah di lingkungan yang religius. Di gitu. lingkungan religius Ya, ya, seperti- beda sama saya itu. Ustaz. Betul. Itu kalau pesantren salaf gitu. Iya. Bahkan putra-putra kiai, gus-gus itu Gus-gus. biasanya banyak dimasukkan ke pesantren Pesantren salaf. salaf. Anu, maaf Ustaz. Kalau untuk Anur sendiri ini yang masuk yang mana? Kalau An-Nur sendiri itu lebih yaitu yang mengintegrasikan antara kurikulum klasik Klasik dengan modern. dan modern. Karena Oh, gitu. An-Nur Ustaz. itu kan Iya, iya. berada di lingkungan pendidikan di Malang. Iya. Ya untuk agar agar equal lah, agar seimbang, agar mampu untuk membandingi dengan sekolah-sekolah formal. yang ada di Sekolah luar. formal. Nah, gitu. Ini maaf banget ya Ustaz ya. Betul. Pertanyaannya terlalu receh. Oke, betul apa-apa. Karena saya benar-benar awam. Nggih, nggih. Jadi pas saya kecil itu Ustadz, kalau saya nakal, Hmm. ancaman orang tua saya itu dimasukkan pondok Ustadz. Jadi seperti itu. Ya. Misal sore main nggak pulang-pulang, waktunya ngaji gitu ya. Nggih, nggih. Nakal tak lebokno pondok loh. Jadi pandangan saya terhadap pondok itu malah bukan tempat yang menyenangkan. Betul, Ya. betul. Kenapa hal-hal terjadi kayak gitu Ustadz ya? Di era 2000-an awal itu loh Ustadz. Kalau Iya, ada iya, anak nakal ini bukan yang di lingkungan agamis ya, yang iya. lingkungan umum lah. Betul. Kalau ada anak nakal kemudian mau Ancamannya ke pondok, ancamannya ke ya pondok. tak pondokno lho kon. Betul. Kalau saya memahami, Iya. memahami dari ancaman orang tua Orang tadi, tua, gitu. ya Ustaz. Ya, memang pesantren itu kan syarat sekali dengan masyaqqah, dengan upaya, kemudian dengan bertatih-tatih, Iya. kemudian berletih-letih, yang itu tentunya berbeda kalau di rumah. Kalau di rumah terkadang kan orang tua kan cenderung kalau pagi katakanlah subuh gak bangun anak, biarlah gak apa-apa, ya kan iya, gitu Ustaz. kan. Kalau di pesantren kan ada tuntutan untuk ayo bangun. Bangun. Berjamaah bersama. Ya mungkin anak itu kalau mokong Iya. ya di rumah itu ancamannya seperti itu. Ya, kalau masih kecil kan gitu ya, kalau masih kecil. Nanti aku tak pondok dong gitu kan gitu kan. Gitu. Jadi mindsetnya pondok khusus anak nakal gitu. Iya gitu. Jadi dari awal seperti itu kan, dari masyarakat. Cuman Mas, kalau pesantren identik dengan anak Anak nakal, nakal, ya. itu saya rasa ya kurang tepat kan itu ya. Benar. Ya, banyak iya. sekarang kan orang-orang kan mengidentifikasikan pesantren
tempatnya anak nakal gitu kan. Ya, mungkin kalau era sekarang sudah banyak wawasan, jadi ancaman kayak gitu udah nggak berlaku sih Ustadz. Betul. Untuk mungkin masa kecil kita dulu. Masa kecil dulu. Jadi apa namanya, ya sekarang itu dalam artian banyak orang menilai tentang pesantren, apalagi di kalangan masyarakat, bahwasannya pesantren itu identik kan, identik dengan anak nakal. Padahal kan kalau identik itu kan berarti kan sudah diidentifikasi. Iya kan? Sudah disurvei. Kalau itu nakal semua berarti kan. Padahal kan kenyataannya mohon maaf. Iya, Ustaz. Kenyataannya kalau yang di luar kan tentunya banyak juga anak nakal. Iya, sama saja. Sama saja. Bahkan ada mohon maaf, ada siswa kemudian saling tawuran antar siswa, kemudian ada guru, kemudian dia dipukul. Itu kan kenapa kok nggak diidentikan sebagai anak nakal kan gitu ya? Malah pesantren. Iya. Ya mungkin karena pesantren Mas Rijal itu. Karena disiplin banget itu loh. Iya, betul. Ya mungkin dari awal masyarakat itu menilainya kalau pesantren itu soleh semua gitu. Iya. Jadi orang soleh semua. Selagi ada 1, 2, 3 yang nakal, itu malah digeneralisir. Nakal semua kan. Nakal semua. Kebiasaannya orang Indonesia itu, Ustaz. Tidak disurvei terlebih dahulu. Iya, benar, Ustaz. Langsung di stigma. Atau mungkin maksudnya gini, kalau kita nakal dimasukkan pondok nanti jadi soleh gitu, Ustaz. Iya, sebenarnya kan kayak gitu seharusnya kan. Gini, Ustaz, kalau kita masuk pondok ya, kan pasti jauh dari orang tua. Betul. Ada rasa kayak takut, nggak kerasan gitu. Cara mengatasi gimana, Ustaz? Betul. Jadi untuk adaptasi tentunya. Jadi sepengalaman saya kan itu Mas Rijal. Oh, nggih, ngapunten jenengan mondok itu mulai kapan? Mulai saya sebenarnya mondok mulai masuk SMA. Jadi SMP masih di luar. SMP masih sekolah umum. Kemudian di SMA-nya masuk di pesantren. Iya, ke pesantren. Ya, yang namanya gak kerasan ya pasti dialami. Karena bagaimanapun kan ini bukan rumah kita kan, rumah asing kan katakan ya. Kalau sekolah kan pagi sampai sore aja, malamnya masih ketemu teman, ketemu keluarga gitu. Ketemu keluarga, sehingga pengaruh nggak kerasan pasti ada, Ustaz, ya? Pasti terjadi. Cuman cara menanggulanginya itu dulu kalau saya itu lebih bagaimana untuk menyibukkan diri ya di pesantren. Jadi ikut kegiatan-kegiatannya di pesantren. Oh, cari kegiatan yang positif, Ustaz, ya? Positif. Pasti nanti nggak kerasan itu hilang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Jadi dengan berpaku pada masa, nanti masa juga yang akan yang akan menyembuhkan dari nggak kerasan itu sendiri kan itu. Tapi kalau ngelamun terus nggak ikut kegiatan, nah gitu. itu ya nanti dibully teman-temannya, Ustaz. Nah, ya itu. Kalau mengatasi pembulian di pondok gimana, Ustaz? Kalau di pondok, perihal tentang ini pembulian. Karena kan nggak bisa istilahnya kalau coro Jawa misal dibully di sekolah, kita bisa wadul ke orang tua. Betul. Kalau di pondok gimana cara bertahannya gitu, Ustaz? Betul. Kalau di pesantren, terutama di pesantren kami An-Nur 2, itu cara mencegah terlebih dahulu tentang pembulian. Pembulian gitu. Kan gini, Mas Rijal, di kamar itu ada istilah kepala kamar. Itu yang mendampingi kayak satpamnya kamar gitu, Ustaz. Betul. Jadi yang mendampingi setiap aktivitas kegiatan yang ada di asrama, seperti jamaah, kemudian apapun itu, jam belajar, kemudian ada istilah ro'an juga, bersih-bersih. Itu kepala kamar yang mengkontrol semuanya gitu. Yang mengarahkan. Yang mengarahkan semua, dan itu di absen satu-satu. Siapa yang nggak ro'an tadi itu di absen. Kemudian yang nggak jamaah semua di absen satu-satu. Nah, itu hukumannya apa, Ustaz? Misal melanggar, Ustaz. Kalau melanggar ya hukumannya hukuman yang sifatnya itu non fisik. Hanya penyadaran saja, dalam artian seperti baca Yasin, kemudian berapa ratus kali gitu. Yaitu baca burda dan demikian. Nah, kalau seumpamanya nanti ada anak yang terindikasi, katakanlah gelagatnya itu sudah mau membuli gitu ya kan, ada kan anak jahil kan, pasti ada itu, ya kan itu sudah disoroti, jadi mendata kepala kamar, oh anak iki sudah jahil gitu. Nah nanti dipanggil, ada jadwalnya gitu ya. Dipanggil beserta orang tua atau tidak?
Wah, Jadi anak kan ini kan sendiri. masih pencegahan, Iya. kan gitu. Jadi dipanggil terlebih dahulu anaknya, terus apa itu tidak langsung tidak langsung oh kamu ini jangan jahil, tidak Ya, langsung seperti kayak itu. di sekolah kan, ayo kamu ini. Enggak tidak disebutkan dulu. Jadi lebih kepada ditanya dulu. Kalau Iya. katakanlah pakaiannya itu usang atau kotor, pokok ada upaya untuk kepala kamar itu menunjukkan keperhatiannya kepada dia. Nah, itu lebih dahulu seperti itu. Jadi diambil Gitu ya? hatinya dulu gitu Mas Oh, Rizal. nggih. Jadi kalau kayak bajunya kotor, ini sampean coba ayo ganti bajunya, kayaknya sudah kotor ini. Coba dicuci gitu ya. Cuci. Jadi kalau tidak makan itu kok nggak makan tadi gitu. Ditanya yang jahil-jahil itu. Ya. Yang jahil-jahil. Lah, lama-lama kan itu kan luluh Mas Rizal. Jadi lama-lama luluh terus dimasukkan. Maksudnya dimasukkan, lah sekarang sampean itu jangan jahil. Jangan jahil temannya. gini. Oh. Lah itu lebih nurut kalau prosesnya bertahap demikian. Apa ada doa khusus untuk anak nakal, Ustaz? Untuk doa khusus ya Dibacakan apa biar nurut betul. gitu. Ya tentunya ya doa doa setelah sholat itu, Allahumma ja'alna wa jami' auladina wa talamdina wa ashabina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Itu ya untuk anak-anak yang didoakan. Gitu kan. Oh, Demikian. kan saya pribadi punya anak cowok, Ustaz. Nggih, Sekarang mau masuk TK. Betul. Ya, betul. takutnya kalau dia jahil ke temennya Nggih, gitu, nggih, mungkin itu bisa dipakai, Ustaz ya. Oh Doa iya itu bisa, tadi bisa. ya. Atau gini, kalau dulu dari kiai Nggih. untuk dibacakan Fatihah gitu. Fatihah. Jadi semampunya berapa difatihahkan kepada anak tersebut. Jadi semampunya Iya, orang tuanya iya. nanti ditujukan Kan kepada kepada anak anaknya. tersebut. Oh, nggih, Ya, nggih. pasti lama-lama ada titik perubahan. Ada titik ada perubahan. titik ya. perubahan. Ya, Ustadznya juga paham ilmu parenting. Ini masuk ke Anur lagi, Ustadz ya. Nggih. Tak kira pandangan saya pondokan kan cuma belajar ngaji dan agama. Nggih. Ternyata pas saya jalan-jalan diajak Mas Jebi tadi, ada sablon, ada multimedia kayak gini, broadcasting. Itu awal masuknya di Anur gimana, Ustadz? Nggih. Ya karena sejak awal kan An-Nur itu desainnya kan gitu. Nggih. Desainnya itu mengintegrasikan antara hal yang sifatnya itu digital, formal dan hal-hal yang kekinian lah. Ya, mencoba melek untuk teknologi. melek teknologi gitu. Nah, maka dari itu An-Nur itu mencoba untuk bagaimana santri-santri ini tidak hanya sebatas mengaji di Betul, pesantren, tapi lebih kepada memiliki skill kemampuan istilahnya itu entrepreneur ya, Iya, kesadaran entrepreneur. kesadaran Begitu nanti kewirausahaan ya. keluar dari pondok itu sudah dibekali banyak kemampuan, Ustadz ya. Betul. Karena kan ya pesan dari Al-Qur'an itu sendiri kan walatan sanasi bakal minat dunia kan itu. Maksudnya jangan lupakan urusan dunia, akhirat ya. Tapi Akhirat dikejar, dunia juga dikejar, Ustadz ya. Jangan lupakan gitu kan ya. Karena kan ada kaitannya nanti kalau sudah pulang, nafkah dan seterusnya. Itu kalau tidak dilatih sejak di pesantren, itu nantinya kan malah tidak siap untuk beradaptasi di lingkungan luar. Itu seperti itu. Jadi orang tua yang pengen anaknya bisa punya kemampuan multimedia, Betul. biar mengikuti zaman, Gitu. tapi tetap ilmu agamanya dapat. dapat, Ini tetap. tempat yang tepat ini, Rek. Ke Anur 2. Ini soal di depan ini tak minum dulu saja. Nggih, monggo. Nih, pesantren wisata ini bisa dijelaskan nggak, Ustadz? Pesantren wisata ini apa, Ustadz? Pesantren wisata ini gini, Mas Rijal. Ya. Maksudnya sekarang itu kan ya kan dengan berjalannya masa kan itu. Nggih. Semua itu kan berbenah wisata. Ada kopi wisata, Ya. kan gitu. Kemudian ada tempat Kampung pun jadi wisata. Jadi wisata, Ya. kampung jadi wisata. Sehingga An-Nur untuk menggait dalam artian agar lebih dekat saja dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat itu akhirnya dikasih wisata. Wisata, ya kan. Kalau dulu pondok itu kayak sangat mengeksklusifkan diri gitu ya, nggak semua orang bisa masuk. Atau juga karena karena ya mungkin kan desain An-Nur ini layaknya indah gitu ya. Indah banget. Kayak gitu. Main ke suatu kampus gitu loh. Iya, betul. Akhirnya masyarakat, ini wisata gitu ya, wisata. Lah dari situ akhirnya saya memberikan nama pesantren wisata di sini. Ya kayak yang saya bilang tadi, misal ketakutan saya akan pondok setelah masuk sini ini udah hilang semua. Malah saya kepingin balik kecil terus mondok di sini, Ustaz. Iya kan agak lebih. Ini produk asli di sini, Ustaz ya? Produk asli. Diperjualbelikan atau gimana ini?
Diperjualbelikan. Nah, Ya, ini Rek, buat oleh-oleh. Tadi saya juga dikasih merchandise kaos di sini. Ada Ustadz ya? Iya. Keren-keren pokoknya Rek, mondok Rek. Minum dulu Ustadz. Bismillah. Jadi gitu apa nggak berat buat tenaga pengajarnya kayak jenengan gitu Ustadz? Betul. Selain belajar agama kan banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai Ustadz. Betul, betul. Jadi kalau kayak apa namanya perihal kewirausahaan dan Iya. seterusnya itu lebih kepada peminatan saja agar tidak terlalu membebani santri. Kayak Jadi, ekskul gitu Ustadz kayak ya? ekskul kan gitu, ada peminatan dan dimasukkan ke sana. Gitu. Karena kalau semua itu dimasukkan, Iya. khawatirnya nanti santri tidak cukup dayanya, nanti Iya. kan malah stres nggak kerasan. Gitu, Iya. kan, Oh nanti bikin gak kerasan. Iya, jadi ini selimuran biar mereka itu punya aktivitas lebih gitu punya Ustadz ya? aktivitas lebih. Bahkan kalau katakanlah ada yang fokus ke kitab saja semisal, Iya. itu ya ada dalam artian diwadahi, ada ekskulnya, ada sorokan istilahnya. Ada sorokan. Ada sorokan. Berarti soal kewirausahaan dia tidak Iya. terlalu minat. Nah, daripada dipaksa, nanti kan dialihkan kepada apa yang dia minat. Kan Apa gitu. yang dia minat? Apa Iya, yang iya. dia minat. Jadi katakanlah ingin mendalami lebih dalam lagi tentang kitabnya, ya disoroki. Ya, dia disoroki. Sorokan itu kan satu-satu gitu ya. Iya, iya. Jadi satu-satu. Kalau bandongan itu istilah bandongan di pesantren Bareng-bareng kan gitu. bareng-bareng. Nah, bahkan di sini juga ada kampusnya, sekolah tinggi. Oh, ilmu nggak cuma kitab SMA kuning. Ustadz ya? Betul, betul. Sekolah tinggi, Ilmu kitab kuning. ilmu kitab Kitab kuning. kuning. Boleh diceritakan sedikit Ustadz? Kitab kuning itu apa Ustadz? Untuk kitab kuning ini kan apa namanya kan ini maksudnya kultur di An-Nur ini Ya. masih mempertahankan kultur klasik. Kultur klasik kultur tadi, klasik. ya. Jadi untuk modul ajar itu ya ikut apa yang dulu generasi awal mengajarkan kepada para santri. Itu pakai kitab kuning. Jadi tidak menyusun dengan sendiri. Jadi pakai Oh, apa yang jadi telah nggak bikin kurikulum baru ya? Ya Iya, patokannya betul. Ya, kitab kuning patokannya itu. kitab kuning itu. Saya sering dengar sih kitab kuning, tapi nggak pernah lihat langsung kitabnya atau isinya apa gitu loh. Betul, Ustadz. betul. Ya kitab kuning sebenarnya sama dengan kalau di istilah kita ya buku lah gitu ya. Buku, Cuman ya. ya isiannya kajian perihal tentang ilmu agama kan ngoten. Itu yang bikin Sunan tadi, Yang bikin apa namanya ya para ulama. para ulama. Para ulama, kemudian tidak hanya di Indonesia, maksudnya yang dipakai Oh, itu diadaptasi dari luar gitu dari Ustadz, ya? luar, maksudnya dari wilayah apa namanya di negara Islam berkembang. Iya, Kan awal ada Islam dulu kan berkembang. pernah era masa kepenulisan Islam kan sangat intens sekali kan. Iya, Nah, itu diambil beberapa kitab kemudian diajarkan di pesantren. diajarkan di Indonesia itu. Di Oh, Indonesia, gitu. Kitab kuning Dengan Ustadz ya. kitab kuning. Iya, Walaupun kitabnya juga ada yang putih sekarang. Iya. Ya, ada yang putih sekarang. Bukan maksudnya warna Ustadz ya. Iya. Tapi ya tetap kitabnya diistilahkan kitab kuning. Peminatnya gimana Ustadz? Untuk peminatnya, Iya, yang sekolah tingginya ini. untuk sekolah tinggi ilmu kitab kuning ini ya ketika nanti setelah apa namanya setelah lulus SMA, setelah lulus SMA, iya. nanti apa namanya ada dua di sini sebenarnya Mas. Oh, jurusannya ada dua, Ustadz? Maksudnya ada dua kampusnya. Iya, satunya apa Ada Ustadz? STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning. Kitab kuning tadi. Ada Ma'had Ali. Mahat Ali. Ada Ma'had Ali. Itu beda fokus gitu ya, beda fokus, beda anu. Ya nanti Boleh dijelaskan Ustadz, Mahat Ali ini apa? Betul. Kan saya benar-benar awam ini Ustadz. betul. Kalau Ma'had Ali itu ya nanti memiliki ijazah setara dengan ijazah S1. Setara ijazah Dengan S1. S1. Jadi bisa jadi entah guru agama atau di betul. Kementerian Agama Yang gitu Kementerian ya Agama Ustadz ya. bisa dipakai di situ nanti. Jadi modin apa gitu iya, betul. bisa Ustadz ya. Betul. Ya fokusnya nanti ya kitab kuning juga. Oh, fokusnya Iya, tetap di kitab kuning. Cuman temanya beda gitu ya. Yang dikaji itu beda. Iya, iya Kalau Ustadz. di Ma'had Ali itu lebih kepada apa namanya ilmu usul, gitu ya. Ilmu usul. Kalau di STIK-nya itu lebih kepada produk fikihnya, gitu ya. Produk Hukum fikih. fikihnya. Gitu ya. Jadi beda fokus gitu ya, beda fokus. Ya lebih lagi apa namanya? Untuk agar anak-anak itu di pesantren lebih banyak warna, agar dia apa namanya? Ada yang ke sini, gitu kan, ingin mendalami ini, tertampung semuanya. Jadi belajar agama Islam nggak cuma itu aja. Betul, gitu. betul. Ki aku temenan karo lho rek. Soalnya ya memang nggak pernah mondok saya Ustadz. Nggih. Kalau anu Ustadz, misal masuk SMP atau SMA, ikut sekolahnya saja tanpa mondok gitu boleh ya Ustadz? Ikut
sekolahnya saja tanpa Ya, pondok. karena anggap aja warga sekitar, rumahnya dekat gitu loh Ustadz. Betul. Jadi untuk aturan di sekarang tidak diperbolehkan. Jadi Oh, jadi sekalian wajib mesti ikut mondoknya mondok. juga. Iya. Ya karena apa namanya, kalau demikian Ya. dikhawatirkan nanti kalau ada yang pulang Ya. itu akan membawa apa namanya pengaruh-pengaruh yang di luar. Dari luar Iya, bawa ke sini. malah dibawa ke sini, yang di pondok malah kepingin kayak gitu. Ya. jadinya. Iya. Pulang-pulang Pulang. lihat apa kayak sonora kau banteng Betul. teman-temannya diajak. Diajak. Terus Kabur, cerita yang di jadi kamar kan Ustadz ya. kabur. Betul. Oh ya betul. Diambil positifnya Jangan saja Ustadz ya. positifnya. Gitu. Gini Ustadz, teman saya dulu kan ada yang dari pondok. Terus pas ketemu kayak gurunya gitu, kalau salim itu nggak gini sampai nyium-nyium tangan itu apa? Gimana Ustadz kok bisa sampai kayak gitu loh? Betul. Di pesantren ini kan Alasannya apa gitu Ustadz? iya, geng. Kan sangat identik sekali dengan apa namanya cium tangan. Iya, cium tangan itu. Sedangkan di umum hal itu kan jarang dilakukan Jarang gitu, dilakukan, Ustadz. betul. Kalau nggak ke orang tua sendiri. Betul. Jadi gini Mas Rizal, Iya, untuk apa namanya di pesantren itu di samping Di mencium samping, tangan iya. orang yang lebih mulia dari kalangan Iya. ulama, orang tua, para solihin itu disunahkan. Di samping itu, Iya. cium tangan itu menyimpan unsur adab tengger itu. Jadi Adab, adab, jadi tata krama. Tata krama bagaimana kita itu berterima kasih sebenarnya itu kepada orang yang paling berjasa kepada diri kita. Diri kita itu Atau kita. orang yang paling berjasa terhadap umat seperti ulama Iya. katakanlah. Dengan kita bertata krama itu sebenarnya melatih hati Mas Rizal. Dalam melatih hati dari kesombongan kepada ketawaduan. Kan demikian. Karena kami dari kalangan santri itu meyakini bahwasannya apa namanya seperti kesombongan, Iya. keangkuhan dan seterusnya ini yang akan menghambat masuknya ilmu. Sehingga kami dididik untuk apa namanya bertata krama untuk menurunkan ego itu tadi. Bener Ustadz, Betul. kalau kita ngerasa bisa kadang diajari gini-gini, wah Nggak kok masuk, iso? Iya, iya, nggak masuk nggak kalian ya masuk, Ustadz iya. ya. Nggak dapat barokah juga Betul, ya nggak Ustadz dapat ya. barokah. Sama halnya kayak apa? Membungkuk di depan yai Membungkuk atau di ustadz depan gitu. yai. Ya kan dulu kan pernah kayaknya ada yang mempersoalkan. Malah buat meme-meme Betul. itu. Betul. Namanya akhir zaman ya Ustadz ya. Namanya akhir zaman. Banyak Betul. fitnah-fitnah itu Banyak Ustadz ya. fitnah. Bahkan dianggap apa istilahnya itu penghambaan, perbudakan. Iya, dan seterusnya. padahal sebelum era Islam masuk, entah era kerajaan kalau di depan orang tua ya juga Iya memang bungkuk. seperti itu. Iya, adab itu Ustadz Adab ya. seperti itu. Ya karena itu tadi melatih hati, Mas Rizal. Iya, iya. Melatih hati karena agar tidak sombong dan seterusnya kan gitu. Kalau menanggapi hal-hal negatif kayak berita-berita di sosial media gimana Ustadz? Seperti yang kemarin lah katakanlah yang masalah Ya, masalah membungkuk itu dan seterusnya. dibilang perbudakan atau apa gitu. Betul. Ya kami dengan jujur untuk mengatakan Ya. bahwasannya itu sebagai bentuk ekspresi terima kasih. Bentuk ekspresi adab kita kepada orang yang paling berjasa kepada diri kita. benar. Karena bagaimanapun guru itu Ya. atau kiai, ustadz dan seterusnya. Apa yang kita lakukan kepada beliau seperti mengabdi, ro'at Ya. dan seterusnya. Itu lebih dari layak. Lebih dari layak untuk beliau dapatkan dibanding dengan ilmu yang telah beliau berikan kepada kami. Saking Ya, banyaknya kita sedikit sekali untuk memberikan apa-apa kepada guru-guru kita. Walaupun Mas Rizal ya, Ya. walaupun seperti kami katakanlah, itu masih belum ada peran di masyarakat. Apa yang Ya. diberikan guru masih belum ada peran di masyarakat. Katakanlah demikian. Tapi minimal ada peran untuk diri kami sendiri. Dalam artian katakanlah dalam sholat. Dulu kami tidak tahu apa sholat, Apa sholat? kemudian apa namanya tentang bacaannya, khusyuk dan tidaknya. Itu kami tidak tahu dulu. Ketika Iya, kami nyantri di pondok pesantren minimal tahu arti iya karena budu wa iya karena stain. Hanya padamu kami menyembah kan? Iya. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu lebih khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan Dan seisinya. Nah, Kira- karena itu kan sangat Ya, Ustaz. sangat agung sekali apa yang telah diberikan oleh guru kita kepada kita. Lantas kenapa kok mesti harus dipersoalkan? Kita mengabdi, kita hormat kepada guru kita. Karena yang telah diberikan itu ya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan dan seisinya. seisinya itu lurek. Bahkan saya yang kurang mengerti soal agama, kalau di depan orang tua itu pasti membungkuk. Misal bukan orang tua kita ya, tetangga kita Ustaz. Itu kayak sudah
tradisi yang harus dilestarikan itu Ustaz. Betul, betul. Nurek aja percaya sosmed teman-teman. Dan sayangnya sekarang kan sudah mulai terkikis hal-hal yang demikian. Iya, Itu mungkin yang anak-anak muda yang sekarang usia SMA itu kayak udah nggak kenal kayak gitu Ustaz. betul, betul, betul. Ya mungkin cuma sedikit lah. Cuma sedikit. Kayak apa? Bilang bahasa yang lebih sopan ke orang yang lebih tua gitu kayak itu. pukul rata Pukul sekarang. rata, nggih. Nah, itu kan apa namanya sangat disayangkan sekali. Iya, sangat disayangkan, Ustaz. Sekali ke depannya. Dalam artian bukan karena kami ada di pesantren. Iya, Dalam Ustaz. artian pesantren ya memang tetap menjadi apa namanya tiang-tiang bangsa katakanlah Iya, yang itu. turut untuk mendidik karakter anak bangsa di ke depan. bangsa itu Ustaz. Lantas bagaimana kalau tanpa pesantren kan gitu Mas Nah. Rizal, ya kan? Dalam artian Bahaya Ustaz, mulai jangan ya, sampai Ustaz. tanpa akhlak, Iya. melawan ke orang tua, bahkan mohon maaf di sosial media kan sekarang ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Oleh anak. Nah, Yang sampai hal sangat-sangat- kayak gitu Ustaz ya. betul, sangat-sangat beda sekali. Jadi gitu sih Mas Rizal. Saya juga pernah dengar cerita di pas era penjajahan itu Ustaz. Betul, betul. Sebelum pas di pertempuran di Surabaya itu, Iya, iya. entah siapa gitu loh bilang minta doa ke semua ulama di Indonesia bahwasanya kita mau menyerang balik, Oke, cari oke. tanggal gitu loh Ustaz. Cari tanggal. Yang doakan kita merdeka itu yang doakan ulama se-Indonesia. Betul, betul, betul. Itu memang Ustaz ya. Iya. Saya agak awam gitu siapa Iya, nenek atau siapa gitu loh yang cerita Ustaz. Betul, betul. Ya dengan adanya peristiwa itu yang Iya. saya tahu Mas Rizal, karena Iya, saya Ustaz. juga tidak terlalu menekuni sejarah juga Iya. ya kan. Yang saya tahu ketika apa itu Inggris ya. Ya, apa Inggris namanya, itu. Sekutu kembali Yang lagi Malabi ke sini itu loh. ke Indonesia. Itu kan dari kalangan santri. Dalam artian digembleng sama Bayi Hasyim Asy'ari, Iya. digembleng, didoakan untuk berjihad. Bahkan kan ada istilah apa? Resolusi jihad. Iya, kan? resolusi jihad. Ya demi untuk itu tadi. Dan tidak kosongan tentunya ya. Iya, didoakan. ada doa-doa dari Iya. para ulama rek. Ngono. Iya. Jasanya santri itu cukup besar buat negara. Betul. Ini yang cerita Ustaz, kakek saya kan dulunya ya tentara. Mungkin di era setelah perjuangan itu kayak cerita turun temurun gitu loh. Betul, betul. Jangan lupakan jasanya santri Ustaz. Betul, betul. Itu tombak apa babu runcing. Iya, sama bambu Itu runcing ya di lawang. asma. Iya. Kan Di nggak ada apa, Ustaz? senjata, di asma. Di asma, Namanya ya? Di asma hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah wakil, wakil. ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama kiai itu. Iya, sama semua kiai seluruh Nusantara itu. Betul. Ya demi apa? Ya demi agar bangsa menjadi Bangsa ya yang memperjuangkan memperjuangkan bangsa dan tanah air ini Ustaz. Oke, terima kasih ilmunya Ustadz, sangat Sama-sama, Mas bermanfaat. Rizal, Terima kasih sama-sama. saya sudah diundang ke sini. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata. Nggih. Soalnya apa? Ini Ustadz, saya bener-bener ya kayak gitulah. Saya jadi dapat wawasan banyak Ustadz. Sama-sama ya Mas Rizal. Mungkin kalau dikasih kesempatan di beberapa episode berikutnya saya ingin bertanya seputar ya kehidupan era modern lah Ustadz. Betul, Menurut betul. pandangan Islam gimana? Banyak hukum-hukum yang Nggih. saya tanyakan Ustadz. Nggih. Dengan senang hati. Boleh, Dengan senang Ustaz, ya? hati. Boleh. Boleh. Terima kasih Ustadz. Terima Oke, kasih Anur 2.